Bismillahirrahmanirrahim. Pasal kulit-kulit bangkai binatang itu bisa menjadi suci dengan disamak, kecuali kulit anjing, babi, dan binatang yang terlahir dari kedua hewan tersebut atau dari salah satunya. Tulang dan rambut bangkai itu najis, kecuali dalam kurung tulang dan rambut mayat manusia. Pasal tidak diperbolehkan menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan diperbolehkan menggunakan bejana-bejana selain dari keduanya. Udah ya, dikit amat ya. Pasal dulu bersiwak, menggunakan gigi nih. Menggosok gigi. Menggunakan gigi. Iya, menggosok gigi. Pasal bersiwak, menggosok gigi itu disunatkan dalam segala hal, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Dan bersiwak itu sangat disunatkan dalam 3 hal, yaitu tanggung nih. 1. Ketika bau mulut telah berubah karena terlalu lama diam atau karena lainnya, puasa. 2. Ketika bangun tidur. 3. Ketika hendak mengerjakan sholat. Demikian. Radhiyallahu ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'an bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas syahirin. Kemarin para bapak yang saya hormati, kemarin sudah kita membahas pasal tentang kulit-kulit bangkai yang bisa disucikan dengan cara disamak, ya, dimasak. Saya ulangi dikit, ya. Jadi bangkai itu ada dua. Ada bangkai hewan yang bisa dimakan, yang halal dimakan dagingnya, tetapi tidak dipotong dengan cara syariat. Sembelihnya nggak syariat. Contoh, kambing jembur ke laut, ke kali, mati itu bangkai gitu ya. Kemudian yang kedua, hewan yang dikata bangkai itu hewan yang tidak dimakan dagingnya, biar disembelih juga buaya tetap jatuhnya bangkai gitu. Nah, yang selanjutnya paslun, bermula ini suatu pasal, wala yajuzu, dan tidak boleh istimalu, yaitu menggunakan awani, bejana-bejana az-zahabi yang berupa emas, wal fiddati, dan berupa perak. Bapak-bapak yang saya hormati, jadi pasal selanjutnya yaitu tentang fi bayani ma yahrumu, menjelaskan tentang apa-apa yang haram istimaluhu, mempergunakannya, minal awani, dari bejana-bejana, tempat-tempat lah, ya, tempat makan, tempat minum itu ya. Jadi haram digunakan apabila terbuat dari emas atau perak. Misalkan Pak RT saking kayanya beli piring dari emas, makan itu pakai piring emas, itu hukumnya haram menggunakan bejana tersebut. Wamanya ya juzu, dan barang-barang yang boleh. Jadi kalau kita makan atau minum itu terbuat, misalkan piring dan gelasnya itu terbuat dari emas atau perak, itu haram. Tetapi kalau selain itu enggak haram, walaupun pangkatnya lebih tinggi dari emas atau perak. Mana contoh? Intan mutiara. Intan, misalnya PRT, Intan kan mama setinggian mahal mana? Intan kan ya? Nah, kalau Pak RT misalkan lagi mancing di laut, nemu intan gede banget, dijadiin apa namanya, piring, boleh tuh kalau itu. Tapi kalau emas perak nggak boleh. Itu ya. Nah, pokoknya selain emas perak boleh, walaupun harganya lebih tinggi daripada emas perak. Itu dua dong nggak boleh ya? Dua dong nggak boleh. Iya. Seperti apa haramnya? Wabada'a bil awali,
dan mulai kemusoni pada awalnya faqala walaya juzu ya istimalu awalil zahabi wal fiddati. Tidak boleh alias haram menggunakan sesuatu bejana dari emas dan perak la fi ukli wala fi syurbi. Tidak boleh nih, artinya haram. Saat kita makan piring dari emas haram. Saat kita minum gelasnya dari emas atau perak juga haram. Wala ghairihima. Atau selain daripada makan minum mana? Misalkan Bang Haji, jadi ya mandi pakai gayungnya emas. Gayungnya emas. Itu menggunakan gayung emas tersebut hukumnya haram. Pokoknya bejana apa aja dah. Bejana apa sih bahasa bejana? Katakan ya, tempat itu. Alat. Li rajulin aw imra'atin, bagi laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau buat perhiasan mah perempuan boleh. Ya, itu mah beda. Karena li'ilati lizinatiha. Karena untuk perhiasan perempuan mah nggak apa-apa. Kalau misalkan tujuannya buat perhiasan, contoh, kita bikin piring dari emas, tapi kecil bentuknya, buat jadi leontin. Itu kan niatnya untuk perhiasan ya. Ada nggak tuh emas model gitu tuh? Ada aja ya. Saking kayaknya udah PRT. Tuh. Nah kalau itu tujuannya lizinati bagi perempuan boleh. Tapi kalau misalkan itu dipakai buat makan minum juga sama perempuan nggak boleh. Gimana tujuannya? Innamal a'malu binniyat. Buat pamer, nggak boleh juga tuh. Buat pamer. Iya, pamerin, aja. Perhiasan. Ya, perhiasan emang buat pamer ya. Jadi begini. Makanya tapakoha wala tasab apa, kita nih fikih ya, tetapi enggak tasawuf Pak, maka apa, maka tapasako ya. Kalau kita nih punya ilmu fikihnya bagus, tapi kita nggak belajar ilmu tasawuf, itu ya maksudnya, simpelnya aja dah, maka itu mentak menjadikan fasik. Mana contoh kayak tadi tuh, kan boleh aja kita pakai perhiasan emas cewek, bener nggak? Boleh nggak? Boleh, pakai kan? Nggak haram makanya buat cewek emas. Tetapi kalau tujuannya pamer, itu lari kemana? Ke hati kan? Jadi fikihnya boleh, tapi di tasawuf nggak boleh. Tuh, maka kalau orang fikih doang makanya nggak pakai tasawuf, maka tapasako, maka akan jadi fasik. Sebaliknya orang ngomong tasawuf mulu, tapi fikihnya belepotan, maka tazandako, maka kafir sindik tuh pangkatnya. Mana itu belaga Allah mulu, Allah sholat kagak bener. Ditanya rukun sholat kagak tahu. Yang namanya walimah lagi maju. Ya iya saat itu dia lagi maju. Tapi kalau sadarnya aja paham ilmu fikih, ditanya rukun sholat tahu. Rukun sholat ada berapa? Tahu. Ini mah ngomong ini mulu, tasawuf mulu. Ada kan zaman sekarang banyak ya yang belaga-laga tak sanggup. Itu banyak sekarang. Tapi tetap untuk mencapai kita ke tasawuf kudu melewati jalur syariat. Itu syariat, thariqat baru tuh tasawuf di ujungnya. Nah kayak kita baca manaqib ini sama-sama juga thariqat. Jadi kata Nabi thariqat yang paling bagus yaitu thariqat ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Itu thariqat juga Pak. Kita ngaji nih, itu udah thariqat. Dan itu thariqat paling bagus kata Rasul. Bukan sekedar kita ikut-ikutan doang. Mana thariqat Naqsabandiyah. Sekarang lagi rame di YouTube nih thariqat. Ya. Nggak usah ke situ-situ jauh, nggak usah. Kita mau orang awam dah, ngaji aja. Mana thariqatnya nih, thariqatnya ngaji. Gitu. Maka kata ulama di dunia ini ya semuanya sia-sia kecuali dua, orang yang ngaji sama orang yang ngajar ngaji. Berarti sia-sia tuh yang lain. Seperti apa? Seperti rongo yang lain.
dunia ini kayak rongo itu sejarahnya ya gitu. Jadi nggak boleh kalau kita pakai bejana emas perak untuk makan minum dan sebagainya. Tapi kalau untuk perempuan karena tujuannya lizinatiha perhiasan itu boleh ya. Tapi itu balik lagi tuh secara pikir tadi boleh. Tapi kalau tujuannya pamer jadi nggak boleh itu ya. Itu gunanya tasawuf di situ. Akhlak, mau tasawuf apa? Akhlak. Wa kama yahrumu istimalu ma dzukira, dan juga haram menggunakan apa-apa yang dari ittikhazuhu yang diambil dari emas dan perak. Oh, berarti nggak hanya bejana doang, apa aja dah. Contoh cangkul buat dari emas, pakai buat macul tuh gayanya colok tar. Oh, petani cangkul emas ya. Pokoknya apa aja terbuat dari emas perak nggak boleh dipakai. Mancing, joran beli pakai emas. Cincin pakai perak gimana? Ntar lagi sini kan. Ya, nggak boleh Pak RT mancing pakai emas. Jual. Ngaku Rian. Bisa nggak? Bisa aja. Itu ngeleng jangan orang, nempang. Cincin ya? Ya, cincin itu pakai perak gimana tuh dipakai tuh sholat? Terus. Untung kita nggak pakai cincin. Kemudian wayah rumu aidon, kemudian diharapkan juga inau mutliyu bizahabin au fidatin, bejana yang disepuh dari perak dan emas. Tuh. Ini Pak RT pancingan disepuh pakai emas. Iya mau menang mulu. Iya, itu juga nggak boleh. Ya, dan sebagainya ya. Pokoknya terbuat dari emas ataupun yang disepuh juga nggak boleh. In hasola minat tolai syai'in bi urdihi ala nari. Yang masuk disepuh itu yang kalau dilelehin ya, dilelehin nempel di sebuah benda, ya, itu namanya disepuh ya. Dicat. Wa yajuju istimalu ina'i ghairi hima ay ghairi zahabi wal fiddati minal awanin nafisati. Tuh. Dan boleh menggunakan bejana selain emas dan perak ya, dari bejana yang lebih tinggi mutunya ka ina'i yakut ya. Tadi yang saya bahas tuh. Jadi boleh menggunakan bejana selain emas dan perak walaupun harganya lebih tinggi. Intan di atas emas apa yang tinggi ya? Berlian. Hah? Berlian. Minyak. Berlian. Berlian udah nggak lawan. Pak Haji bikin gelas di berlian. Wah, boleh. Tapi kalau emas perak nggak boleh. Ini mah udah para ulama. Ya. Tapi kita mau lepas udah jelas gampang. Beli mah susah. Intan berlian itu nggak bisa kayak emas perak. Berarti itu di Mata itu. kalau di Kuwait tuh yang orang-orang kita negara itu kan mobil itu dia pakai bulan banyak duit. Itu Sepuh, gue bilang kok sepuh kayak apa? Sepuh. Iya. ya Baik. Arab. Itu yang Sultan Brunei mobilnya dari emas. Itu dianya. Sepuh pakai emas, sepuh. Di Arab sendiri. Sepukan ya. Sepuh, kalau yang repot lah sepuh. Ya kalau cat emas mah enggak Pak RT, cat emas. Dia kan joran dicat emas biar kata emas. Meleleh jorannya. Gimana sih? Cat mah enggak cat. Itu cincin gimana cincin? Kayak perak, betul? Pakai sholat gimana hukumnya? Ya. Wa yahrumul ina'u mudo bibu bidoptin fiddotin kabiroti. Dan juga haram menggunakan bejana yang ditambal dari perak yang gede. Urpan menurutkan adat. Misalkan piring kita bolong, tambal tuh Bu, bolong yang gede, pakai perak, itu juga haram. Lizinatin, tapi kalau ilatnya karena untuk perhiasan, itu juga haram. Paham nggak? Piring bolong, kemudian kita tambal pakai perak, tapi itu gede. Secara adat untuk mah gedean tambalannya sama piringnya, gitu ya. Lizinatin karena tujuan berhias itu juga haram.
Fa'in kanat kabirotan lihajatin jaza. Ya, kalau keadaannya besar karena ada hajat mah boleh aja tuh ma'al karoha. Tapi tujuannya bukan lizina karena hajat. Contoh, piring tersebut ya, ini piring nih tengahnya tuh, piring kan ada pinggirnya ya, tengahnya perak semua tuh karena ada hajat. Hajat mana? Ini kata Kiai Hikmat nih, minum pakai piring yang tengahnya perak untuk kesembuhan misalnya karena hajat ya, atau kata dokter lah, kata dokter kalau ada hajat mah nggak apa-apa tapi makruh doang. Panjang banget ya. Au sogirotan urpan atau kecil peraknya menurut azab li zinatin karena berhias kurihat tetap makruh. Au li hajatin fala tukrohu, kalau ada hajat mah enggak menjadi makruh. Nah kalau di sini yang dikatakan cincin makan pasti kecil tuh peraknya ya, bener nggak? Kalau ausogirotan urpan lizinatin kurihat tetap dimakruhi. Auli hajatin tapi niatnya pakai hajat, pala tukrohu. Bagaimana caranya? Mungkin begini kali ya. Kalau kita pakai selain perak makan suka-suka karat. Ini bener nggak? Gatel. Alergi biasanya. Alergi. Nah kalau hajatnya untuk melindungi dari sakit boleh. Kan tadi sogirotan tadi bahasanya kecil, tapi kalau gede mah misalkan cincinnya segini perak segini tetap itu makruh. Jadi gimana nih niat apa enggak? Kalau kecil tuh, untuk perhiasan ya kulihat makruh tadi bejana tadi tuh, atau cincin nih kita tujuannya untuk perhiasan kulihat makruh. Auli hajatin kalau untuk hajat mah pala tukrohu tidak makruh gitu ya, karena tujuannya tadi lizina perhiasan beda sama ada hajat mana supaya tangan nih nggak gatel gitu ya, tuh biasa pakai perak. Kalau pakai bukan perak mah suka-suka hitam ya, hitam nih gini nih bau lagi itu Bang Sanel punya kali ya cincin perak ya gitu ya. Nah itu halnya tentang apa yang diharamkan dan apa yang dibolehkan di dalam emas dan perak. Nanti kalau ada pertanyaan setelah ini dah. Nah, ini ya. Wa amma dobbatul zahabi. Adapun tempelan dengan perak mah dengan emas mah patuhromu maka diharamkan mutlakon secara mutlak. Tapi kalau misalkan tambelan tadi tuh tempelan tadi nih tempelan cincin dari emas itu udah mutlak haram. Mau dia ada hajat ke, mau dia apa tadi enggak cuman buat perhiasan tetap hukumnya haram. Kalau Panjang untuk, ya. untuk gigi Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Itu kan dihajat. Tadi kan boleh di atas tuh. Palanya jujur pi goiri doruroti dalam keadaan tidak doruro. Kalau misalkan buat gigi, kalau tujuannya buat berhias kan ada orang tujuannya buat berhias, buat mamer. Gigi mas. Ada kan? Ada. Kalau orang kaya misalnya di Madura, kalau orang kaya tuh giginya Pakai ini. Emas. Giginya gigi mas. Itu tujuannya perhiasan. Mana nanti suatu saat dijual. Kalau buat selama-lama itu gigi di situ kecuali meninggal dicabut. Nah, kalau Itu kan karena kelupaan, tujuannya Pak Ustadz. untuk kesehatan supaya gigi itu nggak keroposan. Kalau mas nggak keropos, nggak apa-apa kalau itu. Tapi kalau kelupaan nyambut gimana itu? Ya harus dicabut, Digali lagi kuburannya. gali lagi. Karena kan orang nggak tahu ya. Iya. Biasanya begitu. Selama itu bisa dicabut, cabut.